Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tedianto, calon guru penggerak angkatan 8 Jakarta Pusat. Saya mengajar di SDN Keramat 03 Jakarta Pusat. Kali ini saya akan melakukan pembicaraan pra-observasi kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sisi, selaku rekan sejawat yang akan saya observasi nantinya. Selamat pagi Ibu Sisi. Pagi Pak. Ya, baik Ibu Sisi. Jadi kita akan melakukan obrolan atau pembicaraan pra-observasi yang akan kita lakukan. Supervisi ini bertujuan untuk nantinya mengevaluasi atau mengetahui pembelajaran yang akan dilakukan. Dan kenapa kok ada pembicaraan atau obrolan pra-observasi itu, biar nantinya Ibu akan melakukan pembelajaran itu dengan lebih percaya diri, seperti itu Ibu ya. Iya. Nah, sebelum melakukan observasi, dalam pembicaraan pra-observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran yang akan nanti Ibu sampaikan. Nanti tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya saya akan sampaikan setelah mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukan bola lampu dengan benar. Kedua, setelah mencari informasi, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat setelah ditemukan bola lampu dalam bentuk tabel dengan sistematis. Ketiga, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan solorisasi lagu Mariam Tomo sesuai dengan interval nada dengan tepat. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran Ibu ya. Yang pertama tadi siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya, dan yang kedua adalah siswa mampu melaporkan atau membuat laporan tentang perubahan sosial budaya, dan yang terakhir yaitu tentang lagu Mariam Tomong. Kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya, berarti ini tematik Ibu ya? Iya, betul, tematik. Tematik ya. Iya. Baik, itu tujuan pembelajaran yang tadi atau Ibu akan lakukan. Dan bicara tentang area pengembangan yang ingin dicapai nih Bu, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran nanti apa ya? Oh, kemudian yang saya akan kembangkan area pengembangannya seperti ada 2 macam saya berikan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Seperti misalnya pengetahuan, siswa dapat mengidentifikasikan perubahan sosial budaya masyarakat setelah ditemukannya bola lampu. Yang kedua, keterampilannya, siswa mampu membuat laporan dengan tabel merupakan perubahan sosial budaya masyarakat setelah ditemukannya bola lampu. Kemudian siswa mampu menyanyikan lagu Mariam Tomong sesuai dengan interval nada yang benar. Jadi ada dua area pengembangan ya, pengetahuan dan keterampilan ya. Ya. Salah satunya yang tadi menyanyikan lagu ya, yang di keterampilan ya. Ya. Itu berarti tematik ya. Berarti maksudnya ke SPDB tadi ya. Ya, ada 2 macam. Baik, jadi area pengembangan yang hendak Ibu capai yaitu ada pengetahuan, yaitu siswa mengidentifikasi perubahan sosial budaya masyarakat ya setelah ditemukannya bola lampu. Dan di aspek keterampilan, siswa mampu membuat laporan dengan tabel perubahan sosial budaya ya setelah ditemukan lampu juga, bola lampu. Terus yang terakhir tadi yaitu menyanyikan lagu Mariam Tomong ya dengan nada yang benar tentunya. Baik, setelah tadi area pengembangan yang sudah dicapai, jadi untuk merealisasikan area pengembangan itu biar agar tercapai, mungkin strategi apa yang sudah dipersiapkan? Oh, dan saya sudah mempersiapkan strateginya seperti strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok belajar dalam diskusi yang akan dilakukan oleh siswa nanti. Dan jadi strateginya membuat pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul Pak. Jadi terintegrasi dengan sosial emosional. Iya. Strateginya. Iya. Kalau ada model-modelnya seperti apa? Model pengembangan. Saya menggunakan model PBL.
PBL. Iya, betul. Problem based learning Iya, ya. problem Terus based learning. dengan metode kira-kira? Metode saya menggunakan metodenya diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Oh baik, jadi tadi strateginya pembelajaran berdifferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional, terus modelnya adalah problem based learning dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Kayaknya berarti dari ketiganya itu, dari strategi, model dan metode, berarti kira-kira media apa yang Ibu siapkan nanti? Saya akan menyiapkan medianya seperti media pembelajaran LCD proyektor untuk menampilkan PowerPoint, terus menggunakan laptop dan LKPD. Oh baik, jadi nanti jadi materinya akan dibuat pada PowerPoint ya, yang akan ditampilkan dengan LCD proyektor. Baik. Jadi tadi sudah strategi, sudah model, sudah metode juga sudah, terus terakhir tadi medianya juga sudah tergambarkan ya, mau menggunakan LCD proyektor dan LKPD. Baik, jadi nanti prakteknya nih akan direalisasikan kapan kira-kira ini? Saya akan melaksanakannya hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 di kelas saya, kebetulan kelas saya kelas 6B. Oh baik, jadi nanti Iya. mohon izin tanggal 16 saya akan masuk ke ruangan untuk melakukan observasi. Setelah pra-observasi ini mohon izin Ibu Silakan. Sri Astuti. Jadi nanti akan dilakukan observasi yaitu tanggal 16 Oktober 2023. Oke, baik. Nah, sejauh ini setelah pembicaraan pra-observasi ini kira-kira gambaran apa atau apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan setelah pembicaraan seperti ini? Kebetulan saya buat dengan gambaran ya, misalnya gambaran media yang akan saya persiapkan. Oh jadi Yang akan saya siapkan. oke, jadi dari pra-observasi ini Ibu tersirat ya akan membuat seperti apa nanti medianya ya. Iya, Mau PowerPoint yang seperti apa, terus LKPD-nya seperti apa gitu ya. Baik, jadi Bu Sisi nanti tanggal 16 Oktober kita melakukan observasi dan nanti juga setelah observasi nanti kita akan melakukan pasca observasi dan tentu saja nanti akan ditemani oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Hadijah nanti setelah dilakukannya observasi. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Bu Sisi sebelumnya. Baik, itulah obrolan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat yaitu Ibu Sri Astuti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat. Nah, sebelum kita pembelajaran, ya, sekarang kalian berdoa dulu. Ya, kemarin kita berdoa dipimpin oleh Mas
sebelum kita belajar lagi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu sudah menyiapkannya. Berdiri semuanya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, salah berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Ya, kebetulan juga dari anak dari orang tuanya juga tidak memberitahu ya. Kenapa-kenapanya saat ini tidak mampu. Oke, hari ini kita belajar IPS dan SPDP. Minggu lalu kita sudah mempelajari ya IPA tentang listrik ya. Sekarang dengan IPS ada keterkaitannya, ya enggak? Ya, dengan apa kita keterkaitannya? Kebetulan ini ada dalam tema ini. Tema kita hari ini ya, tematik tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran kelima. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang listrik dalam hal IPA ya. Nah, sekarang dalam IPS kita juga menyangkut dalam kelistrikan. Ya, sekarang ibu tanya, aduh, ya ini ibu matiin ya lampunya coba. Apa yang terjadi? Gelap. Kok bisa gelap? Ya, karena kegelapan inilah zaman dulu kita ya tidak ada yang namanya listrik. Nah, sekarang makanya menyambung dengan tema
begitu ya. Zaman dulu kita nggak ada yang namanya listrik ya, tidak ada yang namanya penerangan yang membuat kita bisa melihat seksama ya. Dulu pakai apa? Pakai lilin, apa lagi? Obor. Terus apa lagi tuh? Yang namanya minyak apa? Minyak. Ya kalau kita tahu patromak ya, tahu ya patromak ya? Itu lampu tempel pakai minyak ya. Bisa itu yang nama pakai minyak tanah. Bisa juga dengan yang namanya pakai yang dulu yang warna biru apa kalau versi bilang itu untuk patromak ya, untuk supaya kita bisa melihat, menerangi rumah, menerangi ketika kita dalam perjalanan. Kalau kita berjalan pasti ya, kalau nggak ada lampu, nggak ada lilin, nggak ada obor, mungkinkah kita bisa melihat? Tidak. Yang ada kita ketabrak-tabrak ya nggak? Ya, kalau memang ketabrak listrik, tiang atau bambu ya. Ini kalau ketabrak tiba-tiba nyusul ke sungai gimana? Ya nggak? Kalau kita bisa berenang, ya itulah gunanya yang namanya listrik. Oke, sampai sini ya. Penemuan listrik ini pernah masih ingat ya kamu dengan penemu listrik kita? Penemu listrik kita siapa nih? Siapa? Alva Edison ya. Ya, ini dia Thomas Alva Edison. Inilah yang penemu listrik, yang membuat jaringan listrik supaya ya kita bisa menikmati keterangan. Mungkin kalau siang kita bisa lihat ya. Tapi kalau malam bagaimana? Gak bisa ya. Untuk melihat aja kalau kita mau makan gimana coba? Kita ketika mengambil makanan malam-malam ya, nggak ada listrik, yang ada salah ngambil nanti ya enggak? Bukan ngambil nasi, ngambil apa ya? Kalau mau ngambil air bukannya minum yang kita ambil ya. Nah, paham gitu ya? Nah, inilah makanya kita bersyukur, kita berterima kasih juga kepada Thomas Alva Edison yang telah mengubah dunia ini menjadi yang enak, yang asik, jadinya bisa kita nikmati sampai sekarang. Buktinya apa? Kalau kita bisa nikmati sampai sekarang. Nah, buktinya apa? Nih, kita bisa melihat kalau lagi malam-malam ya, kita bisa belajar, ya kak? Kita bisa apa lagi coba? Kalau malam-malam kita punya listrik, apa? Bisa belajar. Kalau lagi berjalan ke warung, bisa melihat nggak? Bisa. Kalau kita main, bisa lihat. Coba kalau kita mau ada, ya. Nah, inilah gunanya, ya. Adanya listrik buat kita. Nah, hari ini kita mempelajari tentang IPS ini. Ini adalah tujuan kita mempelajari tentang ini adalah satu, setelah memberi informasi siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukan bola lampu dengan benar. Setelah mencari informasi, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat setelah ditemukan bola lampu dalam bentuk tabel dengan sistematis. Setelah mengamati teks lagu Maryam Tomok, siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomok dengan benar. Setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Maryam Tomok dengan solidifikasi dengan tepat ya. Oke. Nah, inilah tujuan kalian sekarang mempelajari tentang ya gunanya penemuan listrik ini. Oke, siap.
Sekarang yuk. Yuk, apa manfaatnya? Kita lihat benar nggak? Manfaatnya lampu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, manfaatnya lampu yaitu tadi Ibu bilang sebagai penerang rumah dan kendaraan, sebagai penghangat pada alat penetas telur, sebagai lampu pengatur lalu lintas, sebagai tanda bahayanya, adanya bahaya ya, sebagai hiasan. Nah, sekarang Ibu tanya nih, apakah benar jika sebagai penerang rumah dan kendaraan? Menurut kamu gimana? Benar nggak? Kenapa benar? Hah? Kenapa benar? Sebagai penerang rumah, siapa yang bisa jawab? Yahuda. Kenapa disebut listrik ini sebagai penerang rumah? Kenapa? Betul, bisa kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Seperti apa sih? Bisa buat mengerjakan PR apa kan? Kalau jalan Tidak tertabrak-tabrak ya, tidak tertubruk apapun. Apa Ilham? Bisa? Apa manfaatnya penerangan bagi di rumah? Ayo, siapa yang bisa jawab lagi? Sebagai manfaatnya penerang diri apa? Manfaatnya listrik ini bagi rumah? Apa? Kalau masak bagaimana? Sebagai apa? Penanak nasi bisa ya? Bisa nggak? Ya, bisa dong. Kan kita sekarang zaman sekarang kadang-kadang kita menggunakan pakai rice cooker ya. Kalau dulu pakai apa? Pakai kompor, pakai dandang ya. Kalau sekarang ada listrik, gunanya yaitu bisa digunakan untuk menanak nasi. Apa lagi? Apa lagi? Sebagai apa lagi? Dalam hal kegunaan dalam listrik ini di rumah. Iya, penerang juga itu TV. Ya, sebagai penerang di rumah untuk menonton TV. Tanpa TV ya kita bisa lihat, oh matinya lampu karena ada TV nggak? Terangnya nggak? Nah, apa lagi? Bisa kita nih lihat nih. Ya, di rumah juga ada kan? Tidak hanya di sekolah ya kan? Bisa untuk mengurangi yang namanya gerah panas di dalam rumah ya kan? Nah, buktinya ini apa? Ada AC. AC emang pakai listrik nggak? Kalau nggak ada listrik gimana kamu mau nyalain AC? Dulu ada AC nggak? Nah, itulah makanya disebut adalah penemuan yang mengubah dunia ini. Oke, lanjut. Apa sebagai kendaraan? Apa gunanya dengan kendaraan? Mobil listrik. Mobil listrik. Kenapa bisa mobil listrik? Listrik, mobil kalau nggak dicas bisa berjalan nggak? Enggak, itu namanya mobil listrik. Motor buktinya kamu punya kan sepeda listrik, ya nggak? Nah, kalau nggak dicas gimana sepedanya? Iya, yang ada nggak jalan, ya nggak? Nah, kalau buat apa lagi coba kalau di jalan raya? Nah, menerangi jalanan. Dulu ada nggak di jalanan itu ada lampu? Coba, jangan dulu ya kalau tidak ada listrik itu motor sama mobil yang ada. Mobil kemana, motor kemana? Ya kan? Orangnya akhirnya sit down, ya, say goodbye. Oke, paham ya? Nah, inilah sebagai kendaraan. Nah, ini gunanya penerangan rumah dan kendaraan. Kendaraan harus punya lampu ya kan? Iya betul, kendaraan mobil deh, motor deh, sepeda aja juga harus ada lampu. Dulu kan ada sepeda tuh pakai namanya, kalau di depan itu kan ada sepeda tuh yang kayak tabung itu ya, kecil ya. Itu untuk apa? Untuk penerang lampu sebagai karburator atau turbonya listriknya
disebut adalah sirena. Sirena, apa nggak sirena? Tuh, kalau ketika lagi ada bahaya, misalnya nih, kalau di desa mungkin ada ya, kalau di desa ya, kan suka ada yang namanya gunung terjadi gunung meletus ya, ya. Nah, diberilah lampu atau bunyian, ya. Lampu misalnya warna merah. Warna merah berarti kita bahaya, ya. Diberi tanda bahaya, lampu merah, supaya masyarakat atau warga sekitarnya untuk siap-siap mengungsi, menghindari dari yang namanya bahaya gunung meletus ya. Apalagi sekarang yang namanya tanah longsor ya. Musim hujan nanti ya, kita akan adanya musim hujan. Apalagi kalau musim hujan itu harus ada tanda bahayanya juga, sirena. Karena apa? Yang tinggal di atas pegunungan kita nggak tahu, ya, tiba-tiba ya terjadinya tanah longsor yang kita tidak duga-duga. Apalagi banjir, ya, terjadi banjir bandang nih. Sekarang kalau udah terjadinya hujan biasanya adanya terjadinya banjir bandang. Oke, siap, ya. Sebagai hiasan, betul nggak sebagai hiasan? Betul. Di mana sebagai hiasannya? Coba, pengen tahu sih. Akuarium. Betul, bisa ditaruh di akuarium. Apa lagi? Apa? Kamar. Kamar. Apa? Gimana, Cherry? Sekolah bisa jadi. Ya bisa kita taruh. Ya. Lampu-lampu hiasannya kan di sekolah juga biar kelihatan indah sekolah kita, biar kelihatan kita menarik anak-anak ini, biar betah di sekolah juga. Apalagi di taman, di halaman rumah, di taman. Ya banyak sekarang ya di taman. Taman kota banyak yang sekarang dibuat lampu-lampu hias. Apalagi sekarang namanya ada kafe-kafe ya. Ya, ada tempat restoran makan itu menggunakan lampu hias. Supaya apa? Bagus. Iya, menarik customer, menarik peminat atau yang namanya yang ya orang-orang mau makan lah. Kayaknya ini asik nih di sini buat nongkrong ya kan gitu ya. Oke, siap. Ya, itulah manfaat dari macam-macam kegunaan industri. Nah, sekarang ya, nah ini ada ibu memberikan sebuah wacana baca, coba kita baca yuk. Terang yang membawa kemudahan. Yuk kita baca. Ibu minta coba baca. Anjani, baca Anjani. Yuk, nanti dilanjutkan oleh temannya lain. Ibu tunjuk lagi. Oke, siap. Terang yang membawa kemudahan. Kehidupan masyarakat di dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar. Dahulu, sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Oke, lanjut. Lanjut, coba Grace. Kelihatan, Masya Allah, kamu matanya kemana nak? Udah ini. Coba Ahmad Padi Siki. Coba Padi Siki nak. Kelihatan nggak sayang? Dulu dunia penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan penggunaan jalan. Kini di
berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka hingga larut malam sehingga para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja. Anak-anak digunakan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal di malam hari. Tak ada alasan bahwa gelap menghalangi keinginan membaca buku sebelum beristirahat demi membuat wawasan. Oke, ya, ini adalah wacana ya, wacana ya tentang terangnya yang membuat kemudahan ya, benar ya. Ini adalah sebuah cerita tentang menerangkan bahwa dengan terangnya yang membawa kemudahan itu seperti adanya bola lampu atau bola pijar yang dapat menerangi rumah-rumah. Nah, coba kalau di rumah kita menggunakan listrik apa sih? Paralel. Biasanya ya menggunakan aliran berupa aliran listrik berupa paralel. Nah, kalau di kantor-kantor atau di tempat yang tersendiri ya, itu menggunakan seri ya, Pak. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok dulu ya. Nah, ini ada berupa yaitu bagaimana perkembangan dari penerangan dunia. Dahulu penerangan ini ya, hari hanya bersumber dari cahaya api yang berupa lampu minyak. Namun saat ini ya, penerangan dunia sudah berkembang sejak bola lampu pijar. Ditemukannya hal ini membuat segala kegiatan masyarakat bisa dilakukan kapan saja. Inilah yang membuat yang namanya ya terang yang membawa kemudahan. Oke, itu bagi kelompok ya. Kelompok 1 skip ke sana. Kelompok 2 ke sana. Ya. Kita geserkan waktunya. Ini kelompok 3 sini. Depan sini sama di sini. Kembali ke sana. Depan ya udah. Ini kita kasih 4. Salah hatinya. Ini ke sini. Bisa ke sini dong. Ya.
Siap. Yang pertama tentang lampu pijar kita buka. Yuk, kerjakan coba. Jadi lampu pijar, yuk. Coba sama-sama. Tulis coba tentang lampu pijar. Rame-rame ya. Menurut kamu bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ada bola lampu dan sesudah ada bola lampu? Kerjain coba. Ya, bola lampu mana bola lampu? Menurut kamu bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ada lampu? Ya, setelah ada lampu. Ya. Ya. Lanjut. Ya belum, Sisi? Nah, juga ada cerita. Sekarang yang membawa kemudahan. Nah, sekarang kamu jawab pertanyaan di bawahnya. Bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Ya, sekarang kamu tulis jawab pertanyaan tersebut. Dan kedua juga, apa saja dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Kamu bisa lihat dari wacana di atasnya. Oke. Sip. Oke, bagus. Mana? Yang lanjut kedua. Siap. Oke. Next, kita isi. Lanjut. Oh, cari isi. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Siap. Ya. Ya, selesai. Oke. Ini
saya. Ya, untuk membuat supaya ya sama nggak dengan ceritanya Bu Kartini ini. Siapa yang ada lagu Ibu Beta Kartini? Tuh, satu semangat, kedua apa lagi? Biar tahu bahwa Ibu Kartini itu menciptakan sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbit Terang. Sama nggak dengan keadaan kita? Dulu zamannya dulu kita ya tidak ada lampu, sekarang ada lampu, berarti oke. Ya. Ya, setelah kita presentasi dengar lagu, kita nyanyikan lagi dulu supaya lebih semangat.
Oke, dari itu dulu. Yuk, coba menurut kamu bagaimana? Benar nggak? Dari yang kelompok 1 tentang sebelumnya ada lampu pijar bagaimana? Coba, betul nggak? Dari kelompok 1 apa katanya? Jalan menjadi gelap. Jalan jadi gelap. Betul. Apa lagi? Tidak dapat mengamankan ibu. Oh, tidak dapat mengangkat tubuh. Betul? Betul. Bisa ya, bisa jadi itu pendapat dari masing-masing kelompok. Oke. Lanjut, yang keduanya. Satu, bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Berubah karena ditemukannya bola lampu pijar. Dua, apa saja dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat? Kegiatan dapat dilakukan setiap hari. Oke, betul. Dan belum ada lampu apa? Keduanya apa? Kegiatan dapat dilakukan setiap hari. Kegiatan dapat dilakukan setiap hari. Apa saja dampak dari adanya lampu bagi kehidupan masyarakat? Betul. Bisa ada yang sama? Ada yang bisa nambahin? Kelompok 2 atau kelompok 3? Ya udah kelompoknya. Oke. Ya bisa ya. Bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Tadi jawabannya apa? Berubah karena ditemukannya bola lampu pijar. Bisa. Betul. Bagaimana perkembangan dari penerangan dunia karena ada perubahan dengan bolanya lampu pijar. Oke. Kelompok 2 ya. Itu pendapat dari kelompok 2. Sekarang yang bagian ketiga. Tentang setrika arang dan setrika listrik. Menyetrika baju tanpa meluangkan waktu banyak. Tidak dapat membuat arang. Tidak dapat ongkos sama Terus. tidak dapat menanggung kebahayaan. Lalu lagi memakai minyak panas. Tidak dapat menghirup banyak asap. Bisa. Lanjut. Angka yang komputer dan positif. Sebagai pembawa mendapat informasi tidak membuat rumah menjadi sunyi. Nah, oke. Tepuk tangan untuk pendapat kelompok 2. Oke, terima kasih. Sekarang coba dari kelompok 3. Ya, Kelompok 3. ya. Siapa kelompok 3? Ya, sama Yahuda 1, 2, 3. Yahuda atau Pak Padri? Pak Padri Siti. Ayo nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kami dari kelompok Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ayo, nama 1. Sebelum ada lampu, jalan menjadi gelap, tidak dapat mengamankan tubuh, tidak dapat melakukan kegiatan sepenuhnya. Nah, terus. Setelah ada lampu, mendapat pencahayaan, menghindari bahaya, dapat melakukan aktivitas sehari-hari, dapat dijadikan hiasan. Bisa, jadi coba kita dengar tadi dari kelompok 1 tadi sebelum adanya lampu tadi kata tidak bisa terlihat gelapnya perjalanan. Kedua tidak bisa menghangatkan tubuh. Ya, terus kalau adanya lampu pijar, ya kegiatan bisa dilakukan. Terus apa lagi? Tidak dapat melakukan kegiatan sepenuhnya. Tidak dapat melakukan sepenuhnya, betul. Setelah ada lampu pijar, Mendapatkan pencahayaan. mendapatkan pencahayaan, ya.
Oke, bagus ya juga ya dari kelompok ketiga. Yang lanjut yang kedua. Coba. Bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Berubah karena ditemukannya lampu hijau. Terus lanjut kedua. Apa saja dampak dari adanya lampu berlampu bagi kehidupan masyarakat? Oke. Bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Apa tadi jawabannya? Kegiatan dapat dilakukan setiap hari. Kegiatan dapat dilakukan setiap hari. Terus, keduanya apa saja dampak dari adanya lampu bagi kehidupan masyarakat? Kegiatan dapat dilakukan setiap hari. Ya. Yang kedua, yang pertama. Pertama, berubah karena ditemukannya lampu hijau. Berubah karena ditemukannya lampu hijau. Bisa. Oke. Ada betul ya dari kelompok 3 beri kampus ya. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Yang ketiga, pendapat kalian dari tentang Setrika Arang, Setrika listrik, terus kompor minyak, kompor gas, mesin tik dan komputer. Bagaimana coba? Teknologi tanpa membuatkan tenaga ahli. Terus, Tidak perlu membuat lanjut. Betul? Bisa ya? Lanjut. tidak menanggung risiko bahaya. Tidak menanggung resiko bahaya di mananya? Di dalam kompor minyak ya? Terus kompor gas. Tidak perlu menggunakan minyak tanah. Ya. Terus, komputer. Sebagai hiburan di rumah. Oke, sebagai hiburan di rumah. Mendapatkan informasi dengan menggunakan komputer. Lihat dengan teman kamu. Mendapatkan informasi. Ya bisa ya dari komputer ini kita dapat mendapatkan informasi yang luas. Oke, terus Tidak membuat rumah-rumah tidak membuat rumah semakin dunia tersepi. Oke, tepuk tangan. Oke, ya. Dari beberapa kelompok ini ternyata hampir semuanya sama ya. Ya, dari beberapa kelompok ini ternyata jawabannya hampir sama. Oke, kita rangkum ya sama-sama. Yuk. Oke, nih kita rangkum sama-sama. Tadi dari bola lampu pinjar ya. Ternyata dari kalian ada jawabannya sama ya seperti ini ya. Sebelum ada lampu, malam hari cenderung gelap. Itu tadi ya ada jawaban dari kelompok lainnya. Kedua, mengandalkan lampu minyak ya sebagai penerangan. Kemudian ketiga, aktivitas cenderung dilakukan pada pagi hingga sore hari. Jadi dari pagi hanya sampai sore hari, ya, melakukan kegiatan sehari-hari. Ketiga, yang keempat, kegiatan belajar biasa dilakukan di siang hari, ya, hanya siang hari dulu ya. Jadi kalau malam hari tidak mungkin karena lampu pijamnya tidak ada, hanya menggunakan obor atau lilin yang bisa menyebabkan mata kita jadi rusak. Nah, setelah ada lampu, maka terjadilah, dengerin, malam hari terasa terang. Dua, menggunakan lampu untuk penerangan. Aktivitas dapat dilakukan kapan saja. Kegiatan belajar dilakukan kapan saja. Bisa ya dari pagi sampai malam bisa. Ya, oke, lanjut. Nah, ini ya rangkuman tentang ini ya setrika listrik maupun
Jadi belum ada yang tercatat ya, masih ya. Nah, kedua, tidak perlu menyiapkan arang. Betul, tadi ada yang jawab ya. Nah, ketiga, dapat bekerja lebih lama tanpa menambahkan arang. Ya. Ya, kalau misalnya sekarang pertama kita arang harus dibakar dulu ya. Ya, kalau udah habis arangnya kecil kita nambahin lagi ya, kita bakar lagi. Jadi lama ya kan? Kemudian tidak khawatir arang mengenai bajunya, arang maaf ya, mengenai baju. Gimana coba arang? Ya, misalnya nih, ya misalnya, ya, ketika lagi dikipas-kipas dan ketika lagi asik-asiknya menuliskan tiba-tiba kan harus ada yang keluar ya nggak? Panasnya bara ya. Nah ini bisa mengkhawatirkan terjadinya kena baju. Akibatnya baju bisa bolong, baju juga bisa kebakar. Ah, tiga tiga. Kedua, sekarang mengenai kompor minyak maupun kompor gas. Ini kegiatannya memasaknya jadi lebih mudah. Yang mudah keduanya sebenarnya memasak ya. Nah, kedua tidak menimbulkan asap yang berlebihan jika kita menggunakan gas, kompor gas ya. Ketiga dapat dinyalakan tanpa sumber api lain. Jadi misalnya nih, ya kalau kompor minyak kita pakai korek dulu ya kan? Ya kan? Korek nyari-nyari dulu baru kita sundut ke kompornya. Tapi kalau gas tinggal cekrek keluar api. Paham maksudnya begitu ya? Nah, ketiga sekarang ini mengenai kegiatan mengetik. Ini dulu zaman dulu ini mengetik ya namanya ya. Kegiatan mengetik jadi lebih mudah menggunakan komputer. Ya, misalnya mudah gini, gampang dihapus, untuk bisa jadikan misalnya untuk disimpan data kita ya. Terus hasil tulisannya dapat disimpan dalam bentuk file ya. Nih. Kemudian kesalahan tulis dapat dihapus dengan mudah. Oke, mengerti? Ya kalau misalnya salah, nggak pakai cari penghapus, tidak pakai misalnya dicari coret-coret, ya, tidak pakai lagi pakai tip X. Kalau pakai mesin tip kan harus pakai tip X dulu, baru ketik lagi. Itu dulu mesin tip. Ya, kalau salah dihapus dulu pakai tip X, baru kita ketik lagi. Tapi kalau pakai komputer, oh cari aja backspace, ya nggak? Tinggal hapus di print, ya. File bisa nggak disimpan? Bisa. Tapi kalau mesin tip tidak bisa disimpan. Gitu. Ya, paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang yuk. Sudah paham ya? Tentang kemudahan dalam hal tema ini mengenai ya penemu yang mengubah dunia. Oke, ya. Inilah penemu yang membuat kemudahan. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Coba tepuk semangat. Ayo. Nah, kita lanjut dengan Ibu ada tentang SDDP mengenai lagu Maria Tomba. Kalian yang pernah ya? Ibu mengajarkan nilai nama birama ya, nada-nada birama pada lagu Maria Tomba. Sekarang kita nyanyikan lagunya yuk.
benda-benda yang kita pernah rasakan kita gunakan yang namanya zaman dulu, zaman sekarang ya yang lebih mudah. Ya, paham? Oke. Ya. Yuk, Ibu kasih tes ya. Tes supaya pengen tahu sih. Sejauh mana kalian dapat mengetahui pembelajaran hari ini? Yuk kembali. Maksudnya ibu, aduh ibu anjurkan semua. Ternyata yang ibu berikan kalian paham, ya, oke? Ternyata nilainya cakep-cakep. Berarti kalian paham yang sudah ibu berikan. Oke, nah sampai di sini pembelajaran dari ibu. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian, ya, dan dapat kami pahami untuk minggu yang akan datang. Oke, yuk. Sebelumnya kita tepuk semangat lagi yuk. Satu sama dek. Happy nggak kamu hari ini udah happy? Kita nyanyi lagu apa dulu nih yuk supaya bisa lebih lagi. Ayo dong, ayo. Nyanyi. Apa tuh yang sama? Nyanyi ya. Yuk. Oke, tangannya kita kasih. Ya. Ada sini kita buka ya. Yuk, biar semangat dulu ya. Ternyata kalian ya
Oke, selesai ya. Iya, Pak, ya, Pak. Udah, Ibu. Oh, berarti Nah, cukup sekian dari Ibu. Semoga besok ya akan kita belajar lagi yang lainnya tentang SD kita, tapi yang berupa di pelajaran IPA.